أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Lihat ayat 35-nya. Jadi waqala alladziina asyraku, berkatalah orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, yang saat itu disematkan atau diarahkan atau ditujukan kepada kaum musyrik dari kafir Quraisy. Jadi orang Quraisy itu orang musyrik jatuhnya. Jadi mereka itu orang musyrik karena menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Ya, orang musyrik itu orang yang kafir. Di jangan aneh keren. Jadi orang musyrik adalah orang yang kafir. Orang yang kafir. Jadi kalimatnya begitu. Tidak hanya orang musyrik, orang yang kafir itu. Gitu kalimatnya. Orang yang kafir itu bisa jadi dia adalah orang yang munafik. Gitu kalimatnya begitu. Ingat, orang kafir, salah satu dari kekafiran itu adalah bentuknya kemusyrikan, menyekutukan Allah dengan hal-hal yang lain. Tapi kafir itu banyak yang bisa menjadi kafir, karena kafir itu artinya ingkar. Jadi ketika seseorang mengingkari sesuatu hal, maka dia kafir. Tapi keumuman penggunaan kata kafir adalah orang yang di luar agamanya Islam, keumuman. Tetapi secara lebih global, kafir itu bisa masuk kepada manapun. Ketika seorang muslim dia mengingkari ajaran-ajaran Allah, tidak mau melaksanakan ajaran Allah, maka dia kafir. Tapi penyebutannya bukan kafirin, tapi dia adalah orang munafik. Begitu bedanya itu. Ya. Nah, yang dimasukkan di sini adalah berkatalah orang-orang musyrik bahwa seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan mungkin menyembah selain Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi kata orang kafir begitu, kalian kenapa sih menyembah Allah? Ya ini kehendak Allah. Gitu kan jawabannya begitu. Karena Allah memang menghendaki kami ini menyembah patung-patung gitu.
Karena kalau Allah berkehendak, kami nggak mungkin nyembah patung-patung ini. Nahnu wa abauna, kami dan orang-orang tua kami tidak akan mungkin menyembah ini. Wala haramna min duni syai'. Maka tidak pula kami mengharamkan sesuatu tanpa izin Allah. Di alasan mereka itu, mereka menyembah patung, mereka mengharamkan sesuatu perkara, itu semua adalah kehendak Allah. Kenapa? Karena orang musyrik ini, ingat, orang musyrik ini mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kafir ini ketika ditanya siapa Tuhan, Allah. Orang kafir, orang musyrik ini ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya Allah. Siapa yang menciptakan diri kamu? Allah. Tapi mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ketika ditanya kenapa kamu menyembah-nyembah patung, mengadakan ritual terhadap patung, maka jawaban mereka, patung ini kami jadikan sebagai wasilah perantara kami mendekatkan diri kepada Allah. Maka kami sembah patung ini. Karena Allah itu kan nggak ada, Allah itu nggak terlihat, Allah itu kan nggak tampak. Maka kami butuh wasilah yang bisa menyampaikan keinginan-keinginan kami kepada Allah. Jadi nganggapnya mereka adalah patung itu adalah dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah, agar doa-doa, permohonan-permohonan mereka dengan perantaraan patung ini didengar oleh Allah. Nah, ini yang dihapus oleh Islam. Kata Islam, kata Rasul, kata Allah, jangan lagi melalui perantara. Kamu kalau minta langsung aja kepada aku. Kamu kalau mohon minta kepada aku, nggak usah melalui perantara lagi, kata Allah. Ya kadang-kadang dalam kehidupan kita begitu. Kadang-kadang kita kalau nggak bisa ketemu dengan presiden, kan kita melalui asistennya kan. Ya kan? Karena belum ada ucapan kata presiden. Tapi kalau kata presiden sudah ucapan begini, kamu nggak usah lagi melalui perantara, langsung datang ke saya. Kita pasti datang ke presiden langsung kan? Tapi karena mereka tidak mendengarkan, artinya mereka lupa atau mungkin mereka terpengaruh dengan hasutan orang-orang yang membenci Allah, orang-orang yang memang disesatkan oleh Allah, maka akhirnya mereka ikut sesat. Sebagaimana sesatnya Bani Israel ketika zaman Nabi Musa. Karena kata Nabi Musa, Tuhan kita adalah Allah, jangan menyembah selain Allah. Tetapi datang Samiri, ya kan, ketika Nabi Musa sedang di Bukit Tur Sina dalam rangka menerima wahyu dari Allah dengan kitab Tauratnya, datang, maka diwasiatkan, diwakilkan kepada Nabi Harun, kepada Harun, tapi Harun tidak mampu karena begitu banyak dan begitu luar biasanya pengaruh Samiri. Maka Samiri ini kemudian dia memprovokasi Bani Israel untuk membakar semua perhiasan-perhiasan yang dimilikinya, yang kemudian dibuat patung anak sapi yang bisa mengeluarkan suara. Nah begitu tuh. Nah orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Quraisy itu juga sama begitu. Dipengaruhi oleh seseorang yang datang dari Syam, tadinya sebenarnya nggak menyembah patung. Orang Arab itu nggak menyembah patung sebelum Rasulullah itu. Tapi mereka mengikuti milah Ibrahim. Mereka hanya tawaf, melakukan tawaf di Ka'bah, melakukan sholat. Sholatnya sama seperti kita. Ada, tapi bacanya nggak sedikit berbeda. Sholat mereka ada ruku, ada sujud. Maka ruku dan sujud itu sebagian dari rukun. Karena Nabi Muhammad, Nabi Adam, bahkan nabi-nabi itu melakukan ruku dan sujud. Gitu. Tapi jumlah ruku dan sujudnya itu paling berbeda-beda. Ada yang 3, 4, 5 kali sujud. Ada yang rukunya sekali, ada yang ruku berkali-kali, gitu. Tapi mereka melakukan sholat sesuai dengan perintah Allah, syariat yang sedikit berbeda. Nah ini yang terjadi pada orang-orang musyrik. Maka mereka mengatakan, kalau seandainya Tuhan menghendaki, kami mungkin tidak akan menyembah patung-patung ini, tidak akan menyembah selain Allah. Begitupun kami dan bapak-bapak kami tidak mungkin mengharamkan sesuatu. Ini semua kehendak Allah. Ya kan begitu. Kemudian kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, demikianlah berbuat atau telah melakukan orang-orang sebelum mereka. Fahal 'ala rusuli illal balagul mubin, bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Artinya gini, para nabi dan para rasul itu dari mulai Nabi Adam itu menyampaikan apa yang diinginkan Allah kepada makhluk, kepada manusia. Maka apakah mereka mengikuti atau tidak, itu adalah kehendak Allah. Jadi kayak gini,
ada kejadian misalnya orang ulama, orang ahli ilmu, ahli ibadah, tapi ada anaknya maaf malah kena narkoba, kena perjudian, kena kalah remaja, bahkan kena hal-hal yang berbau-bau maksiat. Misalkan gitu kan ada tuh, padahal orang tuanya alim. Nah gitu. Jadi kadang-kadang hidayah itu kita inginkan memberikan anak kita anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, tapi dalam prakteknya ada aja anak itu dibangkanglah kita, melawanlah kita, suruh sholat susah. Padahal kita bisa jadi orang yang baik, orang tua yang baik. Nah itu yang tidak sih, bahwa hidayah itu bukan kita, tapi tugas kita menyampaikan. Orang lain mengikuti atau tidak itu Allah yang menentukan. Nah kalau untuk anak-anak kita doa kepada Allah sambil memberikan keteladanan. Contohnya aja, Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Kurang hebat apa Nabi Nuh? Ya kan? Oh Nabi Lut punya istri, ya kan, yang membangkang juga. Kurang hebat apa Nabi Lut alaihissalam? Kan begitu kan? Tapi sebaliknya seorang Fir'aun yang dia mengaku Tuhan, mengaku sebagai penguasa dalam kehidupan ini, mempunyai seorang istri yang beriman kepada Allah, yang soleha, seorang Asia, ya kan? Itulah hidayah namanya. Tapi tugas kita adalah menyampaikan. Orang itu ngikutin atau tidak ngikutin, serahkan kepada Allah. Menyampaikan bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi harus ada kesungguh-sungguhan. Kayak sama anak kita jangan suka dengan sekedar nak sholat, saya nggak begitu, tapi berikan keteladanan, contoh kita. Yuk, nak kita sholat sekarang aja masjid. Begitu caranya. Jangan cuma Pak, nak sholat, nah kita jalan sendiri, anak dibiarin. Nah itu salah. Tapi kita harus memberikan contoh juga pada anak-anak kita. Jadi keteladanan, sebagaimana Rasulullah kan memberikan keteladanan. Rasulullah memerintahkan untuk puasa, beliau ahli puasa. Rasulullah memerintahkan untuk banyak istighfar, beliau ahli istighfar. Rasulullah memerintahkan untuk berinfak, beliau menginfakkan hartanya. Jadi harus ada keteladanan ketika mengajak. Tetapi poinnya adalah tugas kita menyampaikan. Kita tidak berwenang untuk menjadikan orang itu mau atau tidak. Kita mengajak, termasuk para nabi dan para rasul, tugasnya adalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan kebenaran. Ya, basyirah wa nadhira ini. Basyirah memberikan kabar gembira dengan kebahagiaan akan adanya surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa dan mengerjakan amal saleh. Nadhira memperingati akan adanya azab neraka yang bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Nah begitu tugas kita. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, maka sungguh kata Allah, kami sudah mengutus setiap umat itu seorang utusan. Jadi Allah telah mengutus kepada setiap umat itu seorang utusan. Apa? Ani'budullah, agar mereka hanya menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan agar menjauhi penyembahan-penyembahan selain Allah, yakni yang disebut dengan taghut. Jadi taghut itu sesembahan selain Allah disebutnya taghut. Jadi orang menyembah kepada patung, menyembah kepada pohon, menyembah kepada sesuatu yang bukan Allah, selain Allah, itu taghut. Bisa jabatan, pangkat, kedudukan, kan banyak duit tuh, orang nyembah duit tuh kan, sampai mati-matian dengan duit kan, rela menggadaikan agama gitu kan, rela demi keyakinan, demi duit, ya udahlah milih si fulan aja. Padahal dia tahu si fulan itu orang nggak benar, tapi karena disuap dengan duit, maka udah dilupakanlah keyakinannya. Nah itu yang dimaksud. Kita haram untuk menyembah taghut. Wa minhum man hadallah, di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Nah gitu tuh. Jadi Rasul datang kepada suatu kaum, memberikan peringatan dan kabar gembira, kemudian memerintahkan kepada mereka agar hanya menyembah Allah, tapi di antara kaumnya ada yang dia mendapatkan hidayah menjadi beriman, ada yang tetap dalam kekafiran. Yang aneh, ya kan, Nabi aja kan mendapatkan ada yang imannya sedikit, malah ketika di Mekah kan hanya beberapa orang yang beriman, ya kan, banyak kan kafir. Ketika di Madinah baru mulai banyak orang-orang yang beriman, gitu kan. Jadi ada proses yang kedua. Kemudian fasiru fil ardi, maka berjalanlah kamu di muka bumi, fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin, maka perhatikanlah bagaimana
akibat atau hal-hal yang telah ditimpakan Allah kepada orang-orang yang mendustakan para rasul itu. Jadi orang-orang yang mendustakan ajakan para rasul, maka akibatnya adalah sebagaimana kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut yang Allah binasakan. Nah itu orang yang mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, maka pangguru kaifa kana akibatul mukadzimin. Maka akan terlihat bagaimana akibat atau dampak dari hasil mereka mendustakan ayat-ayat Allah azza. Jadi jangan aneh kalau maaf misalnya ada suatu kaum yang dia durhaka kepada Allah, tiba-tiba diturunkan azab, karena memang sudah ada kisah ceritanya di masa lalu tentang azabnya Allah bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian kata Allah, in tahrus ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhillu wa ma lahum min nasirin. Kata Allah, jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan agar mereka mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong. Jadi kadang-kadang Rasulullah ingin seluruh manusia itu beriman. Kayak kita kan ingin kalau kita ini semuanya baik gitu, ya kan? Ingin kita tuh baik semua. Jadi kalau pada orang punya anak, punya istri, pengen semuanya soleh-solehah gitu kan. Begitupun Nabi Muhammad. Rasulullah itu sangat menginginkan seluruh masyarakat Mekah itu seluruhnya beriman kepada Rasulullah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah fa innallaha la yahdi may yudhil. Allah itu tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang dinyatakan mendapatkan kesesatan. Jadi kalau orang sudah ditakdirkan oleh Allah sesat, maka nggak bakalan siapapun mau berikan hidayah. Ya, jadi kalau orang sudah batuk gitu namanya, kita ngomong apa aja, kebenaran nggak bakalan dia mendengarkan, karena dia sudah disesatkan oleh Allah atau ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sesat. Jadi kan kalimatnya begitu. Dalam ayat yang lain kan, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada Allah yang Allah kehendaki. Jadi kita mau jungkir balik upaya kayak gimana untuk membuat orang baik menjadi orang yang baik, sikulan nggak bakal bisa kalau Allah tidak berikan hidayah. Lalu apa yang kita lakukan? Doanya apa? Ya Allah, saya punya anak sebagaimana doanya Nabi Nuh kepada Allah tentang Kan'an. Ya Allah, dia kan anak saya, dia dari daging saya, kenapa engkau hukum dia? Kata Allah, itu bukan keluarga, dia memang darah dagingmu, tapi bukan keluarga. Keluargamu adalah orang yang beriman dan beramal soleh gitu. Jadi bisa jadi padahal punya anak, dia darah daging padahal, tapi kalau dia kafir, dia bukan keluarga. Karena keluarga itu adalah orang yang satu agama. Nah itu jadi yang disebut keluarga itu satu. Makanya kalau ada keluarga yang beda-beda agama itu aneh, itu disebut keluarga. Contohnya bapaknya Islam, istrinya non-Muslim, anaknya Islam dan non-Muslim, itu bukan keluarga. Karena orang yang disebut dengan keluarga itu harus satu agama. Gitu. Itu yang dijawab Allah kepada Nabi ketika berdoa. Lalu begitu pun kepada Nabi Muhammad berdoa, tapi Nabi tetap berdoa, bahkan menginginkan pamannya yang bernama Abu Thalib, ya kan? Ingin sekali Abu Thalib itu masuk Islam, bahkan ingin berdoa, tapi karena Allah tidak memberikan hidayah, maka Abu Thalib itu tidak pernah mengucapkan syahadat. Ya, walaupun dia melindungi Rasulullah, tapi tidak mengucapkan syahadatain. Itu tapi ya kita nggak tahu ya tentang itu. Jadi Allah yang punya kewenangan untuk itu. Kemudian wa aqsamu billahi jahda aimanihim, mereka bersumpah atas nama Allah, dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagaimana suatu janji, sebagai suatu janji yang benar dari Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi orang-orang kafir ini nggak yakin kalau orang sudah mati akan dihidupkan kembali. Kalau udah mati, selesai urusannya. Ya. Jadi orang-orang kafir itu nggak yakin kalau orang mati itu bisa dibangkitkan kembali. Maka mereka mengatakan
Demi Allah, la yab'atsallahu mayyan. Allah tidak akan mungkin menghidupkan orang yang mati. Tapi kemudian dijawab, bala, bahwa janji Allah itu adalah benar. yakni bahwa Allah menghidupkan orang yang mati. Artinya bukan menghidupkan sekarang, bukan, tapi dibangkitkan nanti pada hari berbangkit setelah hari kiamat. Tapi banyak manusia yang mengetahui. Kemudian liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi. Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Artinya mati ketika dibangkitkan nanti. Jadi kalimatnya kan gini kalimatnya. Orang kafir atau orang musyrik tadi yang menceritakan awal itu, orang kafir Quraisy atau musyrik Quraisy yang pada masa Rasulullah tidak beriman, mereka mengatakan kepada Nabi, Muhammad, nggak mungkin orang mati bisa hidup, gitu kalimatnya. Maka kata Allah atau Rasulullah, jawabannya yang diperintahkan Allah, jawab Muhammad, bahkan nanti orang yang mati akan dihidupkan kembali. Nah, ketika dihidupkan kembali pada hari berbangkit itu akan ditampakkan, akan dijelaskan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang mereka yang kafir, siapa orang yang mukmin. Bagaimana akibat orang kafir yang dia akan masuk neraka, dan hasil orang mukmin dia akan masuk surga. Tapi nanti di hari berbangkit, jadi kan kadang-kadang orang ragu, benar nggak sih, benar nggak sih, benar nggak sih, maka akan di hari nanti akan dibuktikan bahwa kenyataannya begitu. Contoh gini lah, kadang-kadang anak-anak remaja itu kan belum tahu banyak, dan anak-anak kita kan bertanya dia, ayah, maaf, ayah kan, ayah ibu itu gini tanya saya, ayah, kenikmatan yang paling nikmat dalam kehidupan dunia apa? Ketika ditanya seorang anak kepada seorang tua, coba jawabannya apa? Hal yang paling nikmat. Ketika anak bertanya begitu kepada kita, jawabannya apa? Padahal yang paling nikmat apa? Dalam hidup ini yang padahal paling nikmat apa? Yang paling merasa nikmat dalam hidup ini apa? Coba apa? Nah, yang paling nikmat dalam kehidupan ini pasti orang berbicara nikmat ketika menjadi suami istri. Ada hal yang nikmat yang kita nggak usah tahu lagi tahu. Kalau ditanya kenikmatan yang sering orang terjerumus kepada kemaksiatan itu zina kan. Zina itu dia karena mencari kenikmatan. Makan berulang kejinahan itu di dunia. Dalam sekarang ini kan prostitusi itu menjadi momok yang sangat luar biasa di negara kita kan. Kenapa? Karena mencari kenikmatan alasan. Ya kan? Cuma ada kenikmatan sesaat. Kalau kita kan kenikmatan abadi dalam rumah tangga. Maka bagi orang dewasa, kenikmatan itu adalah ketika berhubungan suami istri. Ya kan? Ketika berhubungan antara suami dan istri. Kita bukan antara laki dan perempuan, karena kenikmatan abadi. Poinnya adalah ketika berhubungan intim, menurut orang dewasa adalah hal yang paling nikmat. Tetapi ketika ditanya oleh anak kecil, hal yang paling nikmat apa? Gak mungkin kita jawab itu, karena dia belum tahu paham. Maka kita harus paham apa yang membuat paling nikmat bagi anak itu. Ternyata anak kecil itu yang paling nikmat adalah makan coklat. Maka kita jawab, hal yang paling nikmat dalam kehidupan dunia ini adalah makan coklat. Kenapa? Karena kita tahu anak kita sangat suka coklat. Artinya apa? Itulah yang kita jelaskan kepada orang itu, kepada orang lain aku. Sekarang kamu mungkin itu, tapi nanti kamu akan mengetahui bahwa yang paling nikmat ini adalah ini. Nah, kita menjelaskan juga lebih jauh lagi. Kamu sekarang merasakan kehidupan dunia yang begitu nikmat. Kamu punya harta, kamu bisa punya kedudukan, tapi ada kenikmatan yang jauh lebih besar, yaitu kenikmatan akhirat. Dan sekarang mungkin kamu nggak tahu, tapi nanti di akhirat kamu akan mengetahui dan merasakan. Nah, itu seperti itu contohnya. Ketika ditanya, mungkin kita akan mati akan dibangkitkan kembali? Nggak mungkin lah, kata orang laku. Sekarang kamu bilang itu mungkin, tapi nanti akan dibuktikan pada hari berbangkit. Ketika semua dibangkitkan kembali, maka disitulah akan ditampakkan apa yang kamu lakukan berupa kedustaan dan kebohongan. Kemudian innama qauluna lisyai'in. Ini jawaban Allah. Innama qauluna lisyai'in idza aradna an naqula lakum fa'idatu.
Jadi bagi Allah, ketika Allah berkehendak kepada suatu perkara, maka hanya sekedar mengucapkan kun fayakun. Jadi kalau Allah berkehendak mah nggak ada yang nggak mungkin. Cukup menjadikan mengucapkan kun jadi fayakun, maka jadilah juga. Kemudian dua ayat terakhir, walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah setelah dizalimi, dan nubawi annahum fid dunya hasanah, maka Allah akan tempatkan mereka di dunia dengan kehidupan yang baik dan pahala akhirat lebih besar seandainya mereka mengetahui. Jadi gini maksudnya, ini zaman Rasulullah itu kan hijrah tuh, ya kan, ketika di Mekah mendapatkan tekanan, mendapatkan ancaman, bahkan mau dibunuh, hanya beliau hijrah ke Madinah. Maka ayat ini, orang yang berhijrah di jalan Allah setelah dizalimi, maka Allah akan berikan tempat bagi orang ini, bagi Rasulullah, dengan tempat yang baik dalam kehidupan dunia, yakni Madinah. Maka Madinah disebut sebagai Madinatul Munawwarah, artinya kota yang terang benderang penuh dengan cahaya Islam. Maka disebut Haramain, artinya dua tempat yang merupakan tempat suci, yakni Mekah dan Madinah, yakni Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Itu kalimat terakhir, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yakni orang-orang yang bersabar dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Artinya poin inti yang dimiliki oleh Rasulullah sabar dan tawakal. Rasulullah diberikan tempat yang baik, diberikan pahala yang baik di dunia dan di akhirat karena memiliki kesabaran dan tawakal. Maka poin intinya dalam kehidupan ini sabar dan tawakal, artinya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah.